Ya, halo selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, jamu merupakan warisan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Oleh sebab itu, budaya sehat jamu telah diajukan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia ke UNESCO. Produsen jamu Indonesia pun diimbau untuk segera mendaftarkan merek produknya di dalam maupun luar negeri. Produsen jamu di Indonesia diimbau untuk segera mendaftarkan merek produknya di dalam dan luar negeri. Menyusul diajukannya jamu sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau WTWB atau Intangible Cultural Heritage UNESCO oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi tahun ini. Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia atau GP Jamu Bidang Industri, Investasi, Hak Cipta, dan Inovasi, Joni Yuwono menyatakan bahwa pengusaha jamu harus bersiap untuk mendaftarkan merek produk jamu agar mendapatkan pengakuan di Indonesia dan negara lain. Joni mengakui bahwa sebagian besar produsen jamu dan obat tradisional di Indonesia, terutama yang bergerak di skala kecil dan menengah, yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual atau HKI dalam bisnis jamu dan obat tradisional. Sementara itu, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, memang ada peningkatan kesadaran pengusaha di Indonesia untuk melindungi mereknya, meski masih ada yang tidak memahami pentingnya perlindungan merek untuk keberlangsungan bisnis. Selain merek, produsen jamu kecil dan menengah juga perlu memastikan perlindungan rahasia dagang untuk produk jamu dan obat tradisional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pengusaha jamu wajib daftar merek di dalam dan luar negeri. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dwi Rani Pertiwi Zaman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia atau GP Jamu. Ya, selamat pagi Bu Rani. Selamat pagi, Mas Ya, Pras. salam sehat Bu. Salam sehat. Harus Terima sehat. kasih. Yes, harus terus semangat dan sehat selalu Bu. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, pandemi masih ada di Indonesia meskipun jumlahnya juga sudah mulai terkendali begitu. Ini kalau bisa diupdate Bu, sejauh mana kondisi dari industri jamu nasional hingga saat ini Bu Rani? Baik, saat ini kondisi industri cukup stabil setelah pandemi, walaupun ada beberapa anggota yang menyampaikan mereka mengalami penurunan penjualan tidak seperti saat pandemi, walaupun jamu di masyarakat masih sangat ramai diperbincangkan. Waktu pandemi itu kan kita penjualan tinggi sekali gitu ya, terus Oke. kemudian melandai seperti itu. Tapi mungkin melandainya itu akan kembali normal seperti sebelum pandemi seperti itu. Oke, jadi pada saat pandemi justru ada peningkatan penjualan dari produk jamu di dalam negeri begitu Bu? Ya, luar biasa Oke. peningkatannya. Bahkan termasuk masyarakat yang baru mulai membuat jamu dan menjualnya seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat budaya sehat jamu ini kita tahu juga telah diajukan sebagai warisan budaya tak benda tadi yang sudah disampaikan begitu di paket pengantar. Sebenarnya apa sih yang dilihat begitu? Apakah ini menjadi suatu budaya Indonesia yang bisa diajukan ke UNESCO? Jadi pengusulan budaya sehat jamu adalah wujud upaya panjang, telaten, dan tak kenal lelah. Upaya ini sudah digagas sejak tahun 2013, namun saat ini adalah momentum yang tepat untuk menominasikan jamu. Ya, karena Oke. kan harus diajukan oleh Kemendikbud ya. Di saat kondisi dunia yang sedang sakit karena pandemi, saat dunia sakit itu dibutuhkan jamu agar dunia tetap sehat menghadapi pandemi. Kami berharap dengan ditetapkannya jamu sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO, jamu Oke. dapat dikenal di dalam dan luar negeri pastinya. Baik, untuk pengajuannya sendiri sudah berlangsung sejak kapan dan prosesnya sudah sejauh mana ini Bu? Kira-kira untuk di Kami UNESCO? mengerjakannya dengan sangat serius. Tim yang dibentuk itu Mhm. dari tahun lalu ya, hampir Oke. sekitar 7 bulan kami bekerja. Jadi dan
bulan lalulah Kemendikbud mengumumkan bahwa jamulah yang dikirimkan ke Oke. UNESCO untuk diuji diperiksa lagi gitu. Oh, lantas dari sisi faktor-faktornya begitu apa yang mendorong akhirnya kalau jamu ini diajukan sebagai warisan budaya non benda? Jamu itu kan asli bangsa Indonesia yang telah digunakan dari generasi ke generasi ya, dari Oke, zaman nenek moyang, serta telah dikaji atas dasar pengalaman atau empiris ya, dan terbukti memberi manfaat untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan bagi masyarakat Indonesia. Budaya sehat jamu adalah suatu praktek menjaga kesehatan yang bersifat holistik, melibatkan body, mind, soul, sehingga bersifat preventif sekaligus promotif gitu. Jadi secara empirik jamu telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatannya. baik. Lantas kalau kita bicara mengenai strateginya dari GP Jamu sendiri sehingga budaya sehat jamu ini lebih memasyarakat begitu di tanah air. Ya, banyak hal yang sudah kami lakukan untuk mengajak masyarakat untuk budaya sehat minum jamu, di antaranya berkolaborasi dengan pihak kementerian, Badan POM pastinya, dan universitas untuk mengadakan budaya sehat jamu dengan cara minum jamu bersama. Kami juga buat beberapa event langsung terkait hal ini, dan yang pasti kami menghimbau kepada para anggota GP Jamu untuk mensosialisasikan budaya sehat jamu di media sosial mereka. Jadi yang kita sampaikan ke UNESCO itu bukan jamunya tetapi budaya sehat jamu gitu. Semakin banyak mempromosikan jamu maka akan semakin luas juga jangkauan dan pengetahuan tentang jamu. Oke, tapi kalau pengamatan dari GP Jamu sendiri terkait dengan budaya masyarakat dalam minum jamu ini sudah seperti apa ya saat ini? Apakah tergerus dengan era modern seperti saat ini kah atau bagaimana ini? Kita terbantu ya saat ini kan ada sosmed ya, Oke. Nah, luar biasa lah ya. Iya, Ya jadi sekarang ini kafe jamu sudah banyak berdiri di berbagai tempat gitu ya. Terus kemudian kedai-kedai jamu bahkan di hotel-hotel pun sekarang wedang jamu itu udah pasti ada gitu ya. Seperti juga bagaimana presiden kita menerima tamunya di istana dan menghidangkan jamu sehingga menjadi berita di media di Bloomberg ya di Amerika sana gitu. Presiden Indonesia menyediakan hidangan jamu untuk para tamunya itu seperti itu, dan milenial dan lain sebagainya semua juga termasuk orang asing yang ada di Indonesia sudah mulai juga masuk ke kafe-kafe jamu. Jamu itu tidak selalu pahit sekarang, inovasinya sudah cukup banyak gitu. Itu dia inovasi produk rasa yang juga semakin memanjakan lidah begitu masyarakat Indonesia ya. Baik, tapi kalau kita lihat saat ini merek-merek jamu di tanah air juga masih banyak yang belum terdaftar ini, Bu Rani. Sebenarnya kendalanya di mana ya? Ya, memang masih banyak sekali. Makanya kita juga sosialisasi soal merek ya, paten. Ada 3 alasan utama produsen belum mendaftarkan merek produknya di Dirjen Kekayaan Intelektual, yaitu pertama, produsen belum mengetahui bagaimana mendaftarkannya atau melindungi merek dagangnya. Kemudian produsen juga belum memahami pentingnya pendaftaran merek untuk melindungi produk jamunya, dan juga belum memahami perlunya mendaftarkan merek, hanya menganggap belum tepat waktunya untuk mendaftarkan merek produknya karena mungkin produknya masih ada yang belum cukup terkenal di masyarakat, padahal itu betul-betul sangat merugikan kalau kemudian didaftarkan oleh oknum-oknum tertentu seperti itu. Betul. Ini sudah kejadian. Jadi ada seorang oknum yang dia tahu persis bahwa mendaftarkan merek itu penting, dan dia mendaftarkan hampir 126 merek punya anggota saya. Gitu. Oke. Nah, ini langkah yang ditempuh kemudian seperti apa? Ditahan dulu jawabannya, Bu Rani. Kita akan jeda dulu sebentar nih. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita mengenai industri jamu nasional, tapi kita akan ulas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan omset dari produk herbal dan jamu di pasar global.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat ini bagaimana sih sebenarnya omset yang masih diraih begitu dan potensinya. Dari tahun 2020 tercatat 138,5 miliar dolar Amerika. Sementara proyeksi sampai dengan tahun 2026 mendatang mencapai 218,9 miliar dolar Amerika. Berarti potensi yang luar biasa nih untuk industri jamu nasional. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Rani Pertiwi Zaman. Beliau adalah Ketua Umum GP Jamu. Baik, Bu Rani, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, omsetnya sebenarnya potensinya sangat luar biasa ya untuk industri jamu nasional kita ini. Tapi tadi dengan kendala masih banyak yang belum paham cara mendaftarkan merek produk jamu mereka dan betapa pentingnya mendaftarkan merek jamu mereka ini. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan oleh GP Jamu untuk membina anggotanya ini agar mereka lebih paham lagi? Jadi kami melakukan sosialisasi terus-menerus terkait dengan pendaftaran merek ya, karena itu penting sekali gitu ya. Oke. Nah, dengan kasus yang sedang berjalan saat ini, maka membuat kami juga cukup repot ya, khususnya produsen yang mereknya itu didaftarkan oknum gitu ya. Nah, Oke. itu yang saya sampaikan permohonan kepada Ibu Kepala Badan POM dan juga kepada Kemenkumham untuk bagaimana bisa MOU bersama bahwa kalau ada yang mendaftarkan merek tertentu dari obat tradisional atau jamu itu harus dilihat, harus dimintakan untuk izin terdaftarnya di Badan POM. Gitu kan. Jadi jelas, kalau sebelumnya kan tidak tuh ya. Justru kalau yang diminta, nah di Badan POM juga harus salah satu persyaratan adalah ada pendaftaran untuk mereknya, paten merek, sehingga saling connect gitu, sehingga tidak bisa untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Gitu. Baik. Kita sosialisasi terus. Terkait dengan tingkat pemahaman tadi, sebenarnya kesulitannya di mana? Apakah prosedurnya yang cukup panjangkah atau sebenarnya ada bottleneck di mana nih terkait dengan pendaftaran merek tadi? Sebetulnya bukan prosedurnya yang rumit, nggak, mudah sekali kok, daftarnya online aja, online gitu saya. Cuma memang kan ada biaya ya. Nah itu makanya kita ajarkan gitu lah, selalu rutin bikin webinarnya ya, bagaimana, bahkan kalau perlu ke tim kami di GP Jamu itu bertanya langsung silakan. Bahkan itu bukan hanya industri jamu yang banyak konsultasi, tetapi juga dari industri lain, makanan, minuman yang kebetulan kenal kami juga. Kita bantu untuk bagaimana memahami, mendaftarkan itu pokoknya sangat mudah sekali. Cuma memang ada biaya ya. Nah, untuk industri kecil ya, UMKM yang kecil itu kita juga mohonkan dibantu untuk bantuan biaya pendaftarannya dari beberapa pihak, misalnya dari Kemenperin atau dari programnya di beberapa tempat lah, seperti biasa sih ke Kemenperin ya, atau ke Kemenkoperasi gitu ya, untuk binaan mereka yang kecil-kecil itu kan harus juga terdaftar gitu. Ya, bicara mengenai biaya yang masih menjadi kendala, sebenarnya berapa? Apakah ada perbedaan untuk yang skala UMKM kah, kemudian menengah sampai dengan industri jamu besar untuk biaya pendaftaran merek tadi? Kalau UMKM dan ini besar sih sama aja biayanya ya. Mungkin kecuali ada, pokoknya satu merek sekian gitu ya. Kecuali ada program yang kerjasama dengan pihak terkait gitu ya. Sejauh ini sih Kemenkumham sendiri belum, setahu saya ya, belum ada misalnya diskon untuk UMKM sekian gitu, belum. Tapi mungkin juga ya, bisa juga saya ajukan ya, gitu kan. Iya, bisa juga Bu, kalau memang kita bicara mengenai industri UMKM yang sekarang jadi fokus pemerintah, kan kita bisa mengajukan begitu, bahwa ini adalah kepentingan untuk UMKM, seharusnya diberikan lagi sisi kemudahan tadi mungkin untuk biaya pendaftaran yang bagi sebagian pelaku industri kecil jamu nasional kita mungkin memberatkan begitu ya Bu Rani? Coba nanti saya ajukan deh. Baik. Jadi ada ide di sini nih. Iya. Oke, lantas kalau kita bicara mengenai berapa total merek jamu yang belum terdaftar, itu ada berapa banyak? Kemudian persyaratannya sebenarnya apa saja yang harus dipenuhi nih Bu Rani?
Kalau total merek produk jamu sih yang belum terdaftar itu ya, saya belum tidak bisa memprediksi ya, karena itu kan datanya berarti ada di Kemenkumham ya. Oke. Nah, belum pernah gitu loh, belum pernah kami kerjasama. Tapi kalau data industri berapa kan ada di Badan POM, itu mudah kita datanya punya gitu ya. Nah itu mungkin ini juga salah satu nanti usulan saya akan tanyakan gitu ke Kemenkumham, mungkin kerjasama. Kemudian prosedur apa saja? Jadi kalau setiap produk kan pasti ada label mereknya ya, merek gitu, label. Nah itu di formulirnya kan kita kirimkan itu, terus nanti ada tanda tangan pemohonnya, pasti ya bisa atas nama perusahaan, PT, CV atau pribadi gitu ya. Nah terus kalau misalnya untuk sekarang ini ada binaan dinas ya, binaan dinas itu kan dinas-dinas terkait ya, itu nanti ada lampiran dari dinasnya juga, rekomendasi ya untuk binaan surat keterangan. Mungkin ini mungkin yang dimaksud mendapatkan keringan ya, tapi mungkin dibantu oleh dinas-dinas terkait gitu. Dan surat penyataannya itu pasti bermeterai ya gitu. Baik, tapi ada prosedurnya, ada websitenya. Oh, ada di website. Semuanya lengkap sebenarnya, tinggal kemauan dan keinginan dari pelaku industri jamunya sendiri begitu ya, yang mendaftarkan merek produk-produk mereka, meskipun tadi masih ada biaya yang harus mereka juga siapkan. Tapi kalau kita bicara mengenai dampak atau ekses dari kita tidak mendaftarkan merek produk jamu kita ini, apa saja yang kemungkinan bisa terjadi, Bu Rani? Dampak itu baik usaha kecil apa besar itu sangat lumayan berat, karena kita untuk punya merek saja izin edarnya kan harus kita dapatkan ya, merek itu. Nah, dari Badan POM katakanlah, atau kalau yang masih UMKM dari Dinas Kesehatan gitu. Nah untuk proses izin itu juga kan bukan suatu yang tidak terlalu sulit, tapi juga nggak mudah-mudah amat, dan itu membutuhkan juga biaya. Terus tiba-tiba, apalagi industri besar yang produknya sudah ternama laku, terus tiba-tiba mereknya diambil orang, tidak mudah mengganti merek untuk ke konsumen ya. Pengenalan konsumen lagi itu tidak mudah, merek itu diganti, butuh sosialisasi lagi yang cukup. Pasti penjualannya akan turun dulu, baru kembali lagi seperti itu. Jadi memang pentingnya mendaftarkan mereknya. Oke, nah lantas kita bicara mengenai sentra-sentra produk jamu di tanah air itu di mana saja. Kita tunda dulu jawabannya, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Bu Rani. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Dwi Rani Pertiwi Zaman. Beliau adalah Ketua Umum GP Jamu. Ya, Bu Rani, bicara mengenai sentra dari produsen jamu nasional itu, dominasinya di mana saja? Adakah daerah-daerah lain yang juga mulai berkembang ini industri jamunya? Silakan. Baik, untuk saat ini industri jamu memang masih didominasi Pulau Jawa, tapi beberapa wilayah pun seperti Sumatera, di Sumatera Utara tuh mulai banyak ya, Bali, dan di Sulawesi sudah mulai bermunculan industri jamu. Di NTB, di beberapa, cuman mungkin daerah Papua ya yang masih sangat minim gitu. Ini yang sedang kita coba bagaimana menggerakkan industri jamunya itu bergerak cepat gitu, tumbuh gitu, seperti itu. Untuk di daerah lain di luar Pulau Jawa, ini mengangkat kearifan lokal nggak sih dari produk-produk jamu? Kan biasanya dari tanaman khas daerahnya masing-masing nih, Bu Rani. Ya, memang itu yang suka saya sampaikan ya, ketika saya berkunjung ke wilayah-wilayah tertentu. Contoh misalnya di Papua itu kan banyak tanaman yang khasiatnya luar biasa ya, seperti buah merah, sarang semut, kayu akwai. Bagaimana orang Papua itu kuat-kuat gitu kan, pasti kan ada formula atau tanaman yang membuat mereka kuat. Nah itu cuman waktu insya Allah sih kalau sekarang sudah ada 2 industri, waktu sebelum ada itu kan saya himbau terus menerus, karena kalau tidak nanti yang terjadi adalah ramuan buah merah itu tapi diproduksi oleh industri di Makassar, misalnya di Surabaya, jadi bukan di Papuanya langsung seperti itu. Jadi kalau dulu mereka lebih banyak menjual bahan baku, tapi kalau sekarang mulai diproduksi menjadi bahan jadi seperti itu. Kendala ataupun tantangan sebenarnya yang dialami oleh industri jamu kita ini saat ini apa sih, Bu? Apakah investasi kah, dana,
atau seperti apa ini? Kalau tantangan itu ada dari internal dan eksternal ya. Oke. Contoh misalnya internal. Walaupun kita punya duit banyak misalnya gitu ya, Iya, iya. tapi kalau terus kita bikin pabrik, ketersediaan SDM-nya terbatas misalnya mungkin wilayah tertentu ya SDM kualifikasinya juga terbatas, masih banyak kok sekarang nih yang SDM-nya belum terpenuhi sesuai kemampuan perusahaan. Secara finansial permasalahannya kayak di quality, di cost dan delivery. Untuk eksternal banyaknya jamu yang berbahan baku obat BKO ya, obat keras, jadi istilahnya dicampur yang secara otomatis merugikan kita industri yang resmi nih, gitu ya. Menurunkan citra juga terhadap jamu. Jadi itu kan jamu yang ber-BKO ya, adanya perubahan. Terus kemudian ada perubahan pasar dari offline ke online, itu juga cukup berpengaruh nih saat ini ya bagi industri kecil yang masih banyak belum menguasai cara berjualan dengan online. Tapi semakin kita juga sempat menyediakan pelatihan ya. Kan kalau dulu tuh kan pendaftaran ke Badan POM, begitu online kita harus ngajarin detail per detail. Kalau sekarang mungkin sudah banyak petunjuk di YouTube ya. Dan yang terakhir banyaknya perubahan regulasi dari pemerintah ini juga cukup merepotkan kita yang industri jamu yang kecil khususnya karena keterbatasan SDM. Sehingga untuk segera menerapkan regulasi tersebut agak sulit. Perubahan regulasi seperti apa sih yang menurut dari teman-teman GP Jamu ini justru bisa menghambat nih pertumbuhan industri jamu nasional? Sebetulnya perubahan itu untuk hal yang baik ya, khususnya pasti untuk kepentingan konsumen gitu kan. Nah, cuman dan juga untuk menyamakan standarnya standar internasional gitu. Makanya kalau untuk jamu sekarang ini cara membuatnya itu udah bukan tradisional lagi, kita harus pakai mesin ini, mesin itu tertentu gitu ya. Itu hanya memang menjadi problem bagi industri kecil gitu kan. Makanya Kemenperin membantu untuk memberikan mesin yang dibutuhkan oleh industri kecil itu berjalan gitu sampai sekarang. Jadi kita ada kerjasama bagaimana terbantu nih yang si kecil-kecil nih nggak beli mesin susah nih gitu kan. Nah seperti itulah kira-kira. Kalau kita tarik lebih jauh lagi potensi ekspor dari produk jamu, karena kan pendaftaran merek ini kan disarankan tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga ini. Bu Rani, Anda melihat bagaimana untuk potensi ekspor produk jamu kita? Jadi gini, saat ini yang paling mudah diekspor itu adalah raw material, bahan baku itu mudah sekali. Tapi itu kan bukan targetnya presiden kan. Presiden bahan jadi, tentu kami juga maunya produk jadi gitu kan. Nah ketika sudah masuk di produk jadi, itu memang kita harus urus izin di sananya itu yang lumayan rumit. Contoh misalnya produk Indonesia itu sangat diminati orang Turki ya, masyarakat di Turki. Tapi Turki itu kan membatasi tidak menerima produk luar gitu loh. Padahal peminatnya banyak di sana karena mereka yaitu sama dengan kita juga bangga buatan negerinya sendiri gitu ya. Yang terjadi sekarang beberapa ekspor itu saya udah selama bulan ini belusukan nih di luar negeri yang dekat dulu ya. Kenapa? Saya bikin bagaimana jamu kita bisa masuk ke negara tersebut tanpa proses yang rumit gitu kan, bahkan dengan cara tertentu gitu lah. Jadi memang juga koordinasi juga dengan KBRI. Ini gimana nih jamu ini bisa masuk ke sini nih? Ya sudah ketemulah kami dengan di sana KBRI kebetulan yang di Kuala Lumpur di Singapura membentuk pasar khusus barang hanya makanan atau ini dari Indonesia sampai saya ke gudangnya juga bagaimana proses. Itu untuk membantu salah satunya UMKM. Kalau yang besar-besar kan bisa proses sendiri seperti itu. Berarti sebenarnya koordinasi juga sudah dilakukan bahkan sampai dengan ke luar negeri untuk membuka pangsa pasar baru untuk industri jamu nasional kita. Baik, Bu Rani, maju terus nih untuk industri jamu nasional kita. Semoga tadi beragam kendala tadi sudah bisa terpecahkan, solusi dengan komunikasi yang intens dengan pemerintah juga akhirnya bisa menemukan win-win solution begitu ya Bu Rani. Terima kasih banyak. Ya. Kami sudah ada di Jamu Indonesia sudah ada di 58 negara. 58 negara produk jamu Indonesia, luar biasa sekali Bu Rani. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Rani. Sehat. Ya.
Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena seperti biasa di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Sesaat lagi.